Halo, selamat pagi. Aku tadi sempat lihat di dekat penginapanku ada sebuah stadion bola. Jadi sambil jalan-jalan pagi, aku memutuskan untuk mampir dulu. Walaupun aku bukan penggemar bola ya, tapi aku rasa Inggris itu adalah salah satu negara yang punya budaya supporter bolanya itu sangat tinggi gitu. Jadi sampai mengakar di berbagai kota-kotanya mereka punya klubnya. Nah kalau di dekat penginapanku itu ini dia stadionnya atau food clubnya Arsenal. Nah aku pengen lihat aja. Aku nggak tahu sih bisa masuk ke dalam nggak. Biasanya kan suka ada stadion tournya. Cuman aku nggak tahu tiket stadion tournya nih mahal atau enggak hitungannya gitu ya. Jadi aku mau lihat-lihat aja dulu situasinya. Nanti kalau udah ini daerahnya nih depan stadionnya nih, aku kasih lihat dulu ya. Nah ini dia. Halo para penggemar Arsenal. Bismillah, mudah-mudahan yang belum berjodoh gitu ya, belum punya rezeki main ke sini bisa segera main ke sini. Bisa segera main ke stadionnya Arsenal. Aku mau kasih lihat dulu dari luar tampaknya seperti apa. Ramai juga. Ini baru jam 10 ya di sini dan hari Rabu. Jadi boleh dibilang ini cukup ramai. Nah, ini dia Arsenal. Oke, kayak aku mau muter-muter dulu ke dalam. Nanti aku videoin lagi ya. Kayaknya banyak juga turis kayak aku ya yang main kesini. Soalnya pada beli jersey langsung dipakai. Nah ini dia kayaknya tokonya. Oke aku masuk dulu deh. Kayaknya nggak boleh pakai kamera, aku matiin ya. Berapa? 80 pound. 80 pound tuh berarti hampir 1,6 jutaan ya. Sekitar itu. Coba lihat lagi yang lain. Ini juga sama 80 pounds. Ini dia yang tadi banyak dipakai diskon ya. Gimana sih? Nih, dari 110 jadi 77. Hampir 1,1,5-an ya, 1,5 juta.
Oke, tadi aku udah keluar dari toko souvenirnya. Dan tadinya pas mau lihat stadion turnya, itu lumayan pricey ya buat aku. Itu sekitar 35 pounds per orang. Jadi aku memutuskan untuk enggak gitu ya, karena ini juga perjalanan dinasnya cuman dibayarin tiket sama akomodasi gitu, nggak ada uang dinasnya ya teman-teman. Jadi mohon maaf nggak bisa nemenin ke Stadion Tor. Ngomong-ngomong, oh ini menarik nih, aku mau kasih lihat lantainya ya. Ini di bawah, ini ada nama-nama pemainnya di sini. Tuh kalau kelihatan, mungkin karena ini udah agak siang ya, jadi silau. Cuman tadi aku sempat lihat kalau teman-teman yang mau stadion tour, buat dewasa itu harganya 35, buat anak-anak 25. Terus kalau ikut stadion tour bisa masuk ke entrance-nya gitu ya, entrance pemainnya, terus masuk ke ruang ganti pemain, bisa dapat akses juga ke media room, dan kayaknya kalau ada yang eksklusif juga bisa ditemenin salah satu pemain, cuman tadi nggak disebutin harga tiketnya berapa. Jadi aku mutusin buat jalan-jalan aja sekitar stadion. Yuk. Oke. Kita perlu muterin stadionnya nggak ya? Tapi kita lihat ya, kayaknya cukup menarik sih. Oke, ini aku lagi istirahat dulu di depan stadion, dan kayaknya asik kalau misalnya nanti aku muter-muter. Dan walaupun aku bukan penggemar bola gitu ya, tapi mungkin nanti sambil muter aku mau cerita bagaimana sih perspektif STARE gitu ya, Science, Technology and Art in International Relations, itu melihat sepak bola, klub bola seperti Arsenal ini dalam sebuah kajian HI. Yuk sekarang kita jalan-jalan ya, sambil muter-muter. Ntar aku setting dulu kameranya. Oke. Nah, mungkin yang pertama kita bicara dulu tentang bagaimana stadion ini bisa kita maknai sebagai ruang politik global. Jadi stadion itu bukan hanya tempat pertandingan, tapi ia juga sebagai simbol dari industri olahraga yang bernilai miliaran dolar. Nah, dalam konteks HI, klub seperti Arsenal ini punya jejaring global. Entah itu pemiliknya, sponsornya, pemainnya, bahkan fansnya. Itu datang dari berbagai negara. Nah, di sini artinya ada nasionalisme yang terbentuk, diplomasi publik. Jadi bukan hanya diplomasi olahraga
yang beroperasi di balik layar stadion ini, tapi kita bicara mengenai diplomasi budaya juga. Di titik ini kita bisa bertanya, bagaimana sepak bola itu digunakan sebagai instrumen soft power, yang salah satu pencetus konsep soft power ini adalah Yosef Nye yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, begitu ya. Nah, ini termasuk konsep dalam hubungan internasional yang masih sangat relevan hingga sekarang. Arsenal ini misalnya, kita bisa lihat dia punya akademi sepak bola di Afrika dan juga di Asia. Nah, ini bukan cuma soal pelatihan olahraga sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari kacamata STER, ini juga tentang bagaimana sebuah klub bola membentuk narasi, jejaring, dan bahkan membuat pasar masa depan mereka. Ini aku sambil mengitari stadionnya, mungkin buat para penggemar Arsenal gitu ya, bisa sekalian aku temenin buat nampak tilas. Ini aku kasih lihat juga tampilannya di sini. Oke. Nah, terus poin yang kedua, sekarang kita bicara mengenai sisi teknologinya ya. Kalau boleh dibilang sepak bola modern sekarang itu nggak hanya lagi bicara mengenai skill individu, tapi stadion modern kayak gini juga dipenuhi oleh teknologi tinggi, misalnya menggunakan kamera pelacak, video assistant referee atau VAR, juga melakukan big data analitik untuk menganalisis performa pemainnya. Nah, klub-klub besar seperti Arsenal ini juga menggunakan teknologi AI untuk scouting dan perencanaan strategi. Di balik pertandingan yang 90 menit itu, ada ribuan data yang dikumpulkan dan juga diolah. Nah, kalau kita lihat dari perspektif STER, ini sebenarnya membuka pertanyaan, siapa ya yang menjadi pemilik data itu? Bagaimana data atlet ini akhirnya dimonetisasi? Apakah pemain, dalam hal ini manusianya gitu ya, memiliki agensi dalam ekosistem data yang sangat deterministik kalau boleh dibilang. Nah, kita bisa membandingkannya dengan isu-isu serupa dalam dunia kerja digital dan juga platform gig economy. Oke. Aku nggak tahu di situ lagi ada antrian apa, tapi mari kita coba dekati dulu ya. Kayaknya lagi ada pemain kali ya. Sorry, aku pause dulu, ada telepon masuk. Ini tadi aku sempat nanya, ternyata hari ini ada latihan guys. Top playersnya lagi main di dalam nih. Cuman aku nggak punya tiket juga buat nonton, jadi ya bisa kedengeran kali ya suara ininya. Tadi sempat ada suara teriakan penonton gitu ya, kedengaran dari luar. Tapi ya lihat dari luar aja. Nanti mungkin sambil aku ceritain lagi tentang STER ya teman-teman. Ini aku kasih lihat dulu aja suasananya di sini. Oh, baru pada dibuka nih pintu-pintunya. Hi, excuse me. What is going on inside? Do you know? I think it's a corporate event. A corporate event? Oh, it's not. Sorry, I'm just That's okay. getting through. It's not like a practice or. Oh, you mean on the field? So there are people running around on the field. Oh, you are doing on corporate event right now? Yeah. Oh, sorry. I thought you were the fans and you want to watch the. Sorry to bother. Enjoy your events. Bye bye. Oke.
Jadi ini tadi stadionnya. Kita lanjut jalan-jalan aja ya teman-teman ya. Nah, tadi udah bahas dari sisi teknologi ya. Nah, terus kita juga bisa lihat kalau menggunakan kacamata stare itu dari sisi seni dan estetikanya. Jadi kalau boleh dibilang Stadion Emirates ini, markasnya Arsenal, adalah contoh dari seni arsitektur dan desain ruang publik. Tadi kalau aku sempat lihat emang banyak banget di sini aktivitas selain para penonton atau fans Arsenal, juga orang-orang biasa gitu ya yang olahraga nih, baru aja lewat olahraga atau kayak cuman buat spending time. Apalagi ini cuacanya lagi cerah banget kayak gini, banyak orang tuh yang seneng banget keluar gitu ya, sunbathing biar dapat asupan vitamin D gitu. Aku mau kasih lihat ininya. Oke. Jadi ini juga bisa dipakai banget sebagai ruang publik yang ramah untuk warga sekitar. Nah, ada makna-makna simbolik dalam arsitekturnya. Misalnya kita lihat bentuknya, warna, tata cahaya, hingga mural-mural yang menghiasi dinding-dindingnya. Ini juga penuh dengan informasi-informasi sejarah. Semua ini dirancang untuk membentuk yang namanya emosi kolektif. Mungkin ada perasaan bangga atau nostalgia, bahkan mungkin identitas buat orang-orang yang sebenarnya bukan orang Inggris, tapi dia penggemar klub Arsenal. Ketika masuk ke stadion ini, otomatis bagaimana stadion ini dirancang, apa yang menjadi informasi-informasinya, itu mempertebal identitas dan rasa bangga gitu ya terhadap Arsenal ini. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat stare. Perspektif stare itu melihat bahwa seni itu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi bagian integral dari konstruksi politik dan sosial. Dalam hal ini kita bisa melihat stadion itu adalah ruang yang performatif, seperti panggung teater, di mana aktor-aktor, baik pemain maupun penonton, itu berpartisipasi dalam drama global. Tadi udah ngomongin dari sisi teknologi, seni, tapi mungkin aku pikir penting juga kalau kita melihat dari sisi konsumsinya. Karena tadi sempet yang aku share sebelumnya gitu ya, ada toko merchandise, tiket, terus makanan-makanan yang dijual nih kebetulan juga karena masih pagi ya, jadi belum pada buka makanannya. Cuman tadi ada banyak banget store makanan yang dibuka gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan pola konsumsi yang ada, yang menjadi aktivitas interaksi di sini. Selain konsumsi yang ada di daerah stadion, kita juga bisa mikirin pola konsumsi lain, misalnya tentang hak siar. Stadion ini kalau boleh dibilang adalah atau setidaknya kita bicara mengenai klub Arsenal gitu ya. Hak siar ini juga terkait dengan konsumsi konsumsi hiburan, entertainment gitu. Nah, salah satu contoh misalnya tadi kaos Arsenal yang dibeli fans dari Jakarta atau bahkan hingga Afrika adalah representasi dari kapitalisme global yang sangat kuat. Tapi juga sebenarnya satu sisi, selain kita bisa melihat dari perspektif kapitalisme, membeli ada banyak keramaian. Dan sebelah kanan lagi ada pembangunan, sebelah kiri lagi ada latihan tim gitu ya. It's a busy day. Tapi balik lagi, ini juga aku mau kasih lihat tangganya. Ini benar bagian dari estetika juga ya. Nggak di sini semua spot dipikirin gitu. Kayak mungkin ada yang menjadi fansnya Johnny Miller, Gunners itu misalnya, dia bisa ambil foto di sini, punya rasa bangga gitu ya dengan berada di sini dan menjadi lebih dekat dengan klub favoritnya.
Nah, aku sambil duduk aja dulu buat menikmati suasana di sini. Tapi balik lagi, tadi selain kita lihat pola konsumsi ini sebagai representasi dari kapitalisme global, kita juga bisa melihat ini sebagai bagian dari transnasionalisme. Jadi bagaimana sebenarnya ada komunitas transnasional yang dibentuk oleh Arsenal ini, di mana komunitas transnasional itu maksudnya adalah ada perasaan identitas yang melewati batas negara gitu. Walaupun kita orang Indonesia, orang Afrika, orang Asia, tapi kita merasa seolah-olah menjadi bagian dari satu komunitas fans club dari Arsenal ini. Nah, di titik ini Stair mendorong kita akhirnya bertanya lebih dalam lagi, misalnya siapa ya yang diuntungkan dalam ekosistem ini? Apakah ini sebagai bentuk globalisasi yang sifatnya inklusif atau justru sebenarnya eksklusif? Lalu apakah stadion seperti ini menciptakan akses dan solidaritas global atau malah memperkuat jurang ketimpangan? Nah, sambil jalan lagi, teman-teman, ada satu aspek lagi yang mau aku bahas, yang juga berkaitan dengan riset yang minat risetku salah satunya, yaitu isu tentang sustainability. Kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya stadion seperti ini mengelola jejak karbonnya, ini juga menjadi pertanyaan yang menarik. Kalau misalnya mau dijadikan sebuah tema riset ya, misalnya bagaimana manajemen limbah, konsumsi energi, hingga akses transportasi ke stadion ini. Kalau boleh dilihat, Emirates Stadion ini mengklaim diri mereka sebagai salah satu stadion yang green di Eropa. Tapi apakah benar demikian? Nah, ini menjadi salah satu topik menarik untuk diangkat. Nah, Stair mengajak kita supaya nggak hanya kagum pada teknologi hijau, tapi juga kritis. Apakah keberlanjutan yang ada di sini itu memang betul-betul bersifat mendorong transisi yang berkelanjutan atau hanya sebagai bagian dari greenwashing? Nah, jadi boleh dibilang meskipun aku bukan penggemar bola gitu ya, tapi melihat stadion ini mengingatkanku bahwa tempat seperti ini adalah simpul dari banyak isu global. Kita bisa bicara mengenai data, mengenai teknologi, estetika, konsumsi, hingga politik dan lingkungan. Dan semua ini bisa dibaca lewat kacamata Stair. Karena dunia kita nggak lagi bisa dipahami secara sektoral, tapi harus melalui lintas disiplin yang menghubungkan antara sains, teknologi, dan juga seni. Oke, aku kira ini aku udah mau selesai. Lumayan juga ya, sambil jalan-jalan, sambil olahraga aku udah mengitari stadion. Makasih yang udah nemenin. Mungkin kalau kamu punya tempat atau ide lain lagi yang kira-kira bisa dibahas menggunakan perspektif Stair, itu nanti bisa langsung nulis di kolom komentar. Oke? Nah, itu dulu. Aku mau turun sambil nyari tempat buat ini sih, makan siang gitu ya. Oke, aku akan menyelesaikan jalan-jalannya karena aku merasa ya ini privilege-ku gitu ya. Dan mungkin ada banyak teman-teman fans Arsenal gitu yang juga masih pengen lanjut jalan-jalan ya di sini, pengen lihat stadionnya gitu. Aku temenin sampai di ujung situ.
Oke, aku tutup dulu ya.